Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nailil Islah dari kelompok 87 KKN IKDR IAIN Kudus tahun 2020. Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari mengenai proses pernafasan dalam paru-paru. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu kan mengenai organ-organ yang bekerja dalam proses pernafasan? Apa saja sih organ pernafasan, Kak? Nah, organ yang bekerja dalam proses pernafasan adalah hiteru, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan saluran pernafasan yang terletak di luar tubuh dan tersusun dari tulang rawan. Nah, di bagian rongga hidung ini terdapat rambut-rambut hidung dan selaput lendir atau mukus yang fungsi utamanya adalah menyaring udara serta menghangatkan udara yang masuk. Kemudian ada tenggorokan. Nah, di bagian tenggorokan ini terdapat faring, laring, serta trakea. Yang pertama, faring. Faring berfungsi sebagai saluran pernafasan dan juga sebagai saluran pencernaan. Selanjutnya ada laring. Nah, pada laring terdapat dua katup penutup, yaitu rongga hidung atau anak tekak serta katup pangkal tenggorokan atau epiglotis. Nah, pernah tidak sih saat kalian makan sambil berbicara atau tertawa, tiba-tiba kalian tersedak? Pernah? Tahu nggak kok bisa begitu? Nah, hal ini terjadi karena epiglotis belum tertutup secara sempurna. Kemudian ada trakea. Nah, trakea ini terbentuk atas cincin tulang rawan. Nah, pada bagian ini juga terdapat sel-sel bersilia yang fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan benda yang masuk bersama udara saat bernafas. Jadi, saat kita tersedak, maka sel-sel bersilia inilah yang akan bekerja mengeluarkan makanan atau sesuatu yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Selanjutnya ada paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan organ utama dalam proses pernafasan ya teman-teman. Nah, paru-paru terletak di rongga dada, lebih tepatnya di atas diafragma. Ada yang tahu diafragma itu apa? Ya, benar sekali. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat bronkus yang merupakan percabangan dari trakea. Nah, di dalam bronkus ini akan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, di dalam bronkiolus terdapat gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Fungsi utama dari alveolus adalah sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, benar sekali. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat sekitar kurang lebih 300 juta alveolus loh teman-teman. Bentuknya itu seperti gelombolan buah anggur. Nah, sifat dari alveolus ini lentur sehingga dapat mengembang dan mengepis. Nah, kantong tersebut atau kantong alveolus ini lentur karena dilumasi suatu zat yang disebut dengan surfaktan. Selanjutnya, paru-paru ini dibagi menjadi dua bagian loh teman-teman, yaitu ada paru-paru kanan serta paru-paru kiri. Nah, di dalam paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu ada lobus superior, kemudian lobus media, dan lobus inferior. Sedangkan di dalam paru-paru kiri hanya terdapat 2 lobus, yaitu lobus superior serta lobus inferior. Kemudian struktur paru-paru kanan ini lebih besar dan lebih tebal.
serta lebih pendek dibandingkan dari paru-paru kiri. Jika di paru-paru kiri ini strukturnya lebih kecil dan lebih panjang daripada paru-paru kanan. Nah, proses pernafasan di dalam paru-paru ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pernafasan internal dan juga pernafasan eksternal. Proses pertama adalah pernafasan internal. Pernapasan internal adalah proses pernapasan dari kapiler darah menuju sel. Nah, karena di dalam sel ini dibutuhkan terjadinya proses respirasi sel, maka ada yang diangkut menuju sel dan ada yang dikeluarkan dari sel menuju ke kapiler darah. Nah, yang diangkut ke sel ini apa sih, Kak? Nah, yang diangkut ke sel adalah oksigen yang digunakan untuk respirasi sel, sedangkan yang dibawa menuju ke kapiler darah adalah hasil dari respirasi sel itu sendiri, yaitu karbon dioksida. Paham? Oh, belum. Nah, jadi mekanismenya adalah di dalam kapiler darah kan terdapat banyak sel eritrosit yang mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah yang akan digunakan untuk mengikat oksigen menjadi oksihemoglobin, yaitu reaksinya Hb plus O2 menghasilkan HbO2, yaitu oksihemoglobin. Kemudian oksihemoglobin ini akan dibawa ke dalam kapiler darah. Nah, selanjutnya oksihemoglobin ini akan diuraikan lagi, yaitu oksigen akan dilepas menuju sel, sedangkan hemoglobin akan kembali ke kapiler darah. Nah, oksigen tadi akan diterima mitokondria untuk proses terjadinya oksidasi. Semakin banyak oksigen yang diterima, maka semakin banyak pula karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan. Kemudian CO2 di dalam darah atau kapiler darah ini dapat diangkut melalui 3 cara, yaitu yang pertama, CO2 dapat larut dalam plasma yang membentuk asam karbonat. Kemudian CO2 diangkut dalam bentuk karbaminohemoglobin. Dan yang terakhir, yaitu yang paling banyak digunakan, yaitu CO2 diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Kemudian yang kedua ada proses atau pernafasan eksternal. Nah, pernafasan eksternal adalah proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada alveolus dengan kapiler darah. Jadi, pada alveolus kandungan oksigen ini sangat tinggi, sedangkan karbon dioksidanya sangat rendah. Berbanding terbalik dengan kapiler darah, di mana karbon dioksida sangat tinggi, sedangkan oksigen sangat rendah. Nah, sehingga terjadilah difusi. Nah, difusi ini kan terjadi pada daerah yang bertekanan parsial tinggi menuju daerah yang bertekanan parsial rendah kan, yaitu oksigen akan berdifusi menuju ke kapiler darah dan karbon dioksida akan berdifusi menuju ke alveolus. Nah, jadi proses pernafasan pada manusia ini diawali dengan oksigen akan masuk ke hidung menuju paru-paru, melewati faring, laring, trakea, dan akan diteruskan melalui bronkus. Udara dalam bronkus akan diteruskan melalui cabang bronkus, yaitu bronkiolus, menuju alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, struktur alveolus ini banyak dikelilingi oleh kapiler darah yang di dalamnya terdapat banyak sel darah merah.
Nah, sel darah merah ini yang nantinya akan mengikat oksigen, sehingga oksigen akan berdifusi ke kapiler darah dan akan diserap sel darah merah, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan CO2 akan berdifusi ke dalam alveolus, kemudian akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui cabang bronkus yaitu bronkiolus, lalu melewati bronkus dan trakea yang nantinya akan keluar melalui lubang hidung. Nah, itulah proses pernafasan pada manusia. Semoga teman-teman paham ya.